Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada siang ini ketemu lagi dengan saya Letusus Destri Persandi SHMH, podcast yang sudah lama vakum karena digantikan oleh senior saya Letu CHK Kowatsari Rahayu SHMH. Dan saat ini saya kembali dipercaya untuk mengawal podcast ini, tentunya untuk berkembang semakin baik dari hari ke hari. Saat ini saya kedatangan tamu spesial yang membuat saya keringat dingin juga sekaligus merinding, bukan karena apa-apa ya, karena beliau ini adalah pimpinan kami semua di jajaran peradilan militer dan juga sekaligus seorang yang mulia, yaitu Hakim Militer Utama. Mohon izin, selamat datang Bapak Marskal Muda TNI Haryo Kusworo SHM Hum yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama atau Kadil Mil Tama. Selamat siang Bapak. Saya sebetulnya ingin menanyakan kabar, tapi bisa dilihat bahwa beliau saat ini insya Allah sehat, dan oleh karena itu beliau menyempatkan datang ke Pengadilan Militer Bandung, tentunya untuk Dilan Podcast. Jadi mohon izin kami mendoakan semoga Bapak sehat selalu dan semoga ini bukan kali terakhir beliaunya ke sini. Bapak, kami langsung saja untuk topik yang ingin kami gali hari ini, karena beliau juga waktunya cukup padat untuk kegiatannya. Yang pertama, untuk diketahui oleh semua Pak, apakah sebagai Kadil Mil Tama saat ini Bapak sudah melihat bagaimana jajaran peradilan militer yang berjalan saat ini, dan apabila dikaitkan dengan job description atau tugas pokok, bagaimana yang diterapkan? Kan, Pak? Ya, terima kasih. Biar kamu tenang. Siap. Terima kasih, mohon izin. Baik. Jadi sejak saya menjabat Kadil Mil Tama pada bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mungkin sudah berjalan selama 10 bulan, saya sudah keliling untuk melihat satker-satker saya yang boleh dibilang satker di bawah Kadil Mil Tama itu membawa 23 satker. Siap. Memang belum semuanya, namun paling tidak saya mendatangi satker sudah memberikan suatu gambaran buat saya bahwasanya terkait dengan tugas dan fungsi saya Kadil Mil Tama. Saya melihat bahwasanya satker di bawah saya sudah menjalankan sesuai dengan tugas fungsi yang sudah ditetapkan. Sebagai contohnya, pada saat saya berkunjung ke Dirmil Jogja, di sana Dirmil Jogja itu sudah mendapatkan predikat BPK maupun BPM, sehingga pada waktu itu ada agenda pelantikan Kadilmil yang baru yang biasanya saya laksanakan di Jakarta. Namun saya ingin mengajak para Kadilmil baru untuk bisa mencontoh bagaimana Dirmil Jogja itu bisa meraih predikat itu. Saya laksanakan di Jogja sekaligus sebagai studi banding. Ini maksudnya apa? Biar mereka para Kadilmil yang baru ini bisa mencontoh bahwasanya predikat BPK BPM itu adalah sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai satker pengadilan militer yang ada di seluruh Indonesia ini ya. Jadi pada prinsipnya saya selaku adminnya melakukan pembinaan, pengawasan, dan itu selalu sering kita lakukan secara bertahap ya, sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan mau juga namanya kita bertindak, dasarnya adalah salah satunya adalah anggaran yang tersedia. Kita tidak boleh melakukan kegiatan manakala tidak didukung satu anggaran ya. Makanya kita melaksanakan kegiatan itu sudah ada anggaran. Jadi prinsip saya sampaikan, Pengadilan Militer jajaran Kadil Mil Tama ini saya menilai sudah luar biasa
mengadukan apa yang dia rasakan. Namun kenyataannya sampai saat ini belum ada masyarakat yang mengadukan atas ketidaksempurnaan pelayanan dari pengadilan militer. Tangan dulu, luar biasa, Pak Markotop, luar biasa Bapak izin. Jadi itu kalau ukur saya, karena kita sebagai pelayan. Siap. Hanya pelayan itu bagaimana yang dilayani itu merasa puas, itu adalah sebagai satu tolak ukur, ukuran bahwasanya kita sudah melakukan tugas fungsi itu sebagaimana mestinya. Luar biasa, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak penjelasan terkait job description-nya dan kaitannya dengan jajaran pengadilan militer. Kemudian hal yang masih berkaitan dengan pertanyaan kami yang pertama, mohon izin. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, harapan dan gambaran ke depannya untuk seluruh pengadilan militer, sebenarnya bagaimana mekanisme pembinaan yang diterapkan oleh Bapak kepada seluruh jajaran pengadilan militer se-Indonesia? Baik, saya kira pembinaan dan pengawasan itu saya lakukan adalah yang utama terkait dengan teknis peradilan itu sendiri, termasuk administrasi peradilan itu sendiri. Ya. Namun demikian, kembali lagi, ini memang ada suatu pemikiran dari saya yang mungkin perlu saya sampaikan saat ini. Pemikiran saya inilah yang dipakai oleh salah satu peserta pelatihan yang ada di LAN, ya, ini sebagai suatu proyek perubahan. Itu adalah begini. Dilmiltama memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Dilmilti juga memiliki tugas fungsi pembinaan dan pengawasan yang didukung oleh anggaran. Namun anggaran itu tidak mencukupi untuk bisa melakukan pembinaan ke seluruh satker jajarannya. Ya. Akhirnya saya berpikir begini, kalau ini selalu dilakukan masing-masing bertindak tidak berkoordinasi, ada kalanya suatu pembinaan dan pengawasan itu dilakukan pada satker yang sama. Ini tidak efektif. Makanya kami kemarin sudah saya perintahkan bahwa saya tolong untuk Dilmilti mau melakukan pengawasan pembinaan di jajaran mana saja sesuai dengan anggaran yang tersedia. Baru yang tidak dijangkau oleh Dilmilti kami datangi. Ini untuk apa? Paling tidak biar semuanya satker itu merasa dikunjungi oleh pimpinannya. Meskipun tidak dengan Dilmiltama kepada semua, tapi paling tidak ada keterwakilan. Dilmilti mengunjungi ke satker, mungkin misalnya Jogja, Makassar itu, saya melanjutkan mungkin di Kupang, Ambon, sehingga semuanya merasa didatangi oleh para pimpinannya. Ini harapannya apa? Ini paling tidak para pimpinan di satuan atau di daerah itu merasa termotivasi bahwa saya diperhatikan oleh pimpinan. Karena saya punya prinsip bahwasanya perhatian itu adalah suatu peluru atau suatu energi yang bisa membangkitkan para pimpinan itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ini yang sedang saya rintis, bahwasanya setiap kali kegiatan Binmas kita harus koordinasi mana-mana yang akan dilaksanakan sehingga kita bisa melaksanakan, bisa mengcover seluruh satker yang ada di Indonesia. Ini mekanisme yang akan saya jalankan. Siap, luar biasa Bapak. Mohon izin, berarti dapat kami katakan itu suatu pembinaan yang sifatnya terintegrasi. Betul. Mungkin Bapak. Sehingga kami yang di jajaran peradilan militer khususnya yang di tingkat pertama itu merasa tetap diawasi oleh pimpinan, namun demikian juga tetap mendapat perhatian dari pimpinan. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada motivasi, kinerja, dan juga semangat untuk berkarya. Seperti itu ya Bapak ya, tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Dan kameramen masih kuat ya, jangan gemeteran dulu, masih ada 200 pertanyaan. Jadi sebenarnya saya ada yang lebih personal, mohon izin Bapak, jika diperkenankan mungkin akan saya tanyakan di sini. Kami di jajaran pengadilan militer tingkat pertama ini sebetulnya ada jabatan-jabatan yang belum terisi, dalam artian kemarin paneteranya sekarang sedang menjadi seorang cakim atau calon hakim militer, kemudian staf kami juga ada yang akan pensiun. Apakah terkait hal tersebut dimungkinkan untuk rekan-rekan yang dari angkatan, dalam hal ini dari mungkin dari Mabes AD, Mabes AL, dan Mabes AU itu untuk dapat bergabung ke sini? Mohon petunjuk Bapak. Baik, jadi saya kira kebutuhan personil dimanapun itu selalu mengatakan kekurangan, karena penyediaan kita juga masih belum bisa mencukupi terkait dengan DSP yang sudah ditetapkan. Kebetulan
kebetulan untuk Dilmil Tama dan Dilmil Jajaran ini di SP baru akan kita sahkan. Siap. Ya. Namun kalau dilihat dari DSP yang ada itu, paling tidak kita bisa tercapai 70%-nya. 70% saja sudah bagus, ya. Karena dengan kondisi personil yang ada. Nah, terkait dengan tadi bahwasanya panitera ada kegiatan segala macam ini sehingga ada suatu kekosongan di mana-mana seperti itu. Namun yang paling utama, paling tidak mungkin misalnya di sini sama sekali tidak ada panitera. Kita memang ada suatu program dari atas bahwa kita meminta ke jajaran personil. Namun demikian, personil hukum untuk di angkatan pun juga terbatas, sehingga banyak yang akhirnya tidak memberikan kesempatan untuk bisa berkarya di tempat kita. Ini memang merupakan suatu problem bersama, problem kita. Karena memang kalau boleh saya bilang, ini awalnya penugasan di Mahkamah Agung itu memang dulu belum adanya suatu penetapan kebutuhan personel di MA atau Dilmil itu berapa, sehingga kalau itu sudah ditetapkan paling tidak angkatan itu dalam untuk pengadaan personel itu bisa menghitung bahwa saya butuh personel hukum itu sekian. Siap. Karena untuk angkatan sekian, untuk yang saya sampaikan ke Dilmil sekian, ini yang belum ada, sehingga di mana-mana selalu terjadi kekurangan. Dan itu juga mungkin juga karena pengadaan personel juga terkait dengan masalah anggaran kita juga masih terbatas, sehingga apa yang didapat sekarang ini kita maksimalkan personel yang ada. Pada kenyataannya dengan kondisi yang serba terbatas, saya menilai pengadilan militer seluruh jajaran Indonesia sudah bisa melakukan kegiatan tugas fungsinya dengan baik. Itu aja. Apalagi kalau bisa terpenuhi sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan lebih luar biasa. Tentunya akan lebih sempurna, Bapak. Betul, gitu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak. Ini yang terkait 200 tadi yang terakhir. Siap. Tadi jangan tidur ya. Tadi udah ke 200 ini. Bagaimana kesan dan pesan yang mulia Bapak Kadilmil Tama terhadap Pengadilan Militer 209 Bandung khususnya, mohon izin, serta bagaimana harapan kedepannya dari Bapak Kadilmil Tama untuk seluruh jajaran pengadilan militer di Indonesia? Terima kasih. Saya memang datang ke sini boleh dibilang tamu tidak diundang. Saya sengaja. Mohon maaf saya sampaikan. Saya memang ada kegiatan di Jatinangor. Kadilmil Bandung telepon saya, mau petunjuk beneran? Enggak, saya ada acara ini, saya nanti balik ke Jakarta. Udah, padahal saya ada niat ke sini. Sopir udah tak bilangin, udah pulang aja ke Jakarta, karena saya tahu Jakarta itu tolnya melewati keluar Buah Batu, kan gitu ya. Setelah mau keluar Buah Batu, saya sampaikan, belok, aku pengen ke Dilmil. Udah, dia nggak sempat kasih tahu. Siap. Ya, ternyata ini. Pas saya datang, mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya. Nggak apa-apa, wajar. Ya. Saya langsung nanya, Kadilmil ada? Siapa ada dia? Berarti luar biasa. Siap. Saya inilah teknis saya, bahwa saya melakukan sidang seperti ini. Berarti ternyata hakim lengkap, panitera ada, sedang melaksanakan sidang. Inilah yang saya membuat saya merasa bangga bahwasanya meskipun tidak diawasi oleh pimpinan yang lebih tinggi, namun kalian tetap bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Itu saya. Kemudian terkait dengan fasilitas, saya katakan tadi, ini Dilmil Bandung itu luar biasa nih. Gedungnya besar sekali. Harusnya dengan fasilitas yang seperti ini, harusnya para personil yang ada di sini harus lebih merasa bersyukur. Kalau sudah bersyukur, harus lebih baik dalam kinerjanya. Siap. Kalau terkait dengan Dilmil yang lain, memang di mana-mana itu dalam satu saat itu ada kurang, ada lebih, itu wajar. Tapi paling tidak sebagai pelayan masyarakat, meskipun ada yang kondisi yang lebih, juga bisa melaksanakan dengan baik. Ada yang kurang kondisinya, juga tetap harus bisa melaksanakan dengan baik untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu komentar saya. Siap, Bapak. Mohon izin
satu lagi Bapak yang ke-201 mohon izin. Ya. Untuk harapannya kepada seluruh jajaran peradilan militer mungkin. Harapan saya satu, jadilah aparat penegak hukum yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, secara adil, ya. Kemudian terkait dengan Satker semuanya, saya berharap semua bisa mendapatkan predikat WBK dan WBWM. Karena itu ada kembali. Amin. Ini khusus ya di Bandung sini, ini sudah tahap kepada selesai lulus. Mudah-mudahan tidak ada hal melintang. Insya Allah sepertinya bisa goal. Amin. Amin. Karena informasi kemarin yang saya terima itu dari yang Menpan itu bahwa yang dua Padang sama Bandung itu tidak ada catatan. Amin. Mudah-mudahan Amin. apa yang kita harapkan bersama bisa terwujud ya. Siap. Amin. Siap Bapak. Sudah mencapai predikat WBK. Amin. Dilmil Padang dan juga kepada Dilmil di Medan doakan bisa mencapai WBBM. Ya? Amin. Oke. Siap. Karena di Mahkamah Agung perwakilan cuma Dilmil di Medan untuk bisa WBBM itu sendiri. Ya. Siap. Oke, doanya itu aja. Itu yang bisa sampaikan ya. Siap. Ada lagi 200 yang kedua. Siap. Sudah Bapak. Oh, sudah. Siap. Terima kasih banyak mohon izin Yang Mulia Bapak Kadil Tama. Demikian semuanya atas podcast hari ini. Alhamdulillah keringat dingin saya juga sudah kering. Berarti saya sudah mulai tenang dan para kameramen juga sudah tidak ngantuk lagi. Mohon izin sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bapak Kadil Tama. Jangan lupa tetap berikan subscribe kepada kami dan juga berikan komentar-komentar yang membangun tentunya. Tapi dalam hal ini kami juga tidak membatasi komentar, barangkali ada yang mau bertanya, butuh pencerahan dan lain-lain, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Kami atas nama Pengadilan Militer 209 Bandung mengucapkan semoga semuanya selalu sehat dan juga tidak kapok untuk melihat kami di sini. Dilmil Bandung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.